eh, Neta. Neta itu tanggal 16. Bang Sori itu tanggal 21. Jadi 5 hari. 5 hari. Kita begitu dalam 1 bulan, belum lagi Tuti Herati, Ya. Gayawan. Di Ya. bulan itu juga. Jadi rentetan itu ada 5, itu nama-nama besar. Termasuk Bang Sori kalau kita lihat. Bang Sori ini agak kaget, tidak ada cerita soal COVID dan lain-lain. Dan tidur meninggal dalam tidur ya, meninggal dalam tidur. Dalam ketenangan, sama seperti karya-karya cerpennya yang tenang, tidak ada konflik-konflik yang keras, jadi ya, lembut gitu. Sesuai dengan sifatnya yang santun, itu agak gugup kita karena dianggap mungkin panutan seniman Medan di Jakarta pada era itu ya. Karena ketika merantau semua, mau Brantidiang, mau Rijal dan lain-lain, itu pasti ketemunya Bang Sori Siregar. Jadi kita harus hati-hati ya, apalagi Iwan nih dokter, dia tahu persis bahwa sebenarnya kita harus bisa menjaga diri kita. Ya jangan kita percayakan juga kepada dokter sepenuhnya. Ya. Kalau kita tidak menambah kita punya daya tahan tubuh, apapun bisa lewat. Catatan mengenai kawan-kawan seniman lain. Anda sebagai mantan dari kepala anjungan Sumut di Taman Mini Indonesia Indah. Ada lah Bang, ada. Jadi tiga sahabat kita ini udah pernah ke Anjungan Sumut. Bang Sori, gue ingat itu waktu ulang tahun komunitas Renggeng Deli yang kedua kalau nggak salah, dengan Bang Zaldi, dia menepung tawar upah-upah. Sorry, Rizal Disiagan lagi sakit ya? Ya, nah sakit Bang, kita doakan segera pulih. Udah kembali ya, stroke ya. Iya, Bang Zaldi kan salah seorang pendiri komunitas Renggeng Deli. Lalu pada ulang tahun itu kami mengundang Bang Sori dan beliau senang sekali karena ada kenangan khusus juga lah soal ronggeng Melayu di Medan dulu. Jadi kami tabalkan juga itu sebagai salah seorang penasihat di komunitas Renggeng Deli. Ya. Nah, itu kenangan kami dari Anjungan dengan Bang Sori. Tapi aku juga secara pribadi sejak kecil dah memang baca cerpen-cerpen dia lah. Bapak dulu tuh punya beberapa majalah cerita, kisah, majalah sastra yang Bang Sori menulis juga di situ. Dan aku ingat ada satu buku yang dihimpun oleh Pamusu NST. Buku itu proses kreatif apa dan bagaimana saya mengarang, menulis. Nah, Bang Sori bercerita di situ. Salah satu yang diingatnya betul dan itu bagiku terasa sangat menyentuh. Ada sebuah cerpen dia, Anak di Mata Ibunya, yang dimuat di majalah Horizon. Dia ceritakan bagaimana ibunya itu terharu luar biasa membaca cerpen Bang Sori dan meminta ke anaknya yang lain untuk membacakan cerpen itu berulang-ulang. Saking senangnya dia kepada Bang Sori yang sudah menceritakan cerpen itu. Dan kesan yang paling dalam ya, beliau itu memang guru yang paling rendah hati semua. Ya. Siregar yang tidak pernah bersuara tinggi dan sangat rendah hati. Ya. Dan satu lagi memang itu khas penyiar seperti Bang Izari kali ya. Tutur katanya runtut, jernih, jelas, lugas gitu. Nggak banyak bunga-bunga. Memang itu tipikal penyiar kali ya. Dan selalu seperti itu kalau kita ketemu Bang Sori kan. Dalam perbincangan aku terakhir dengan dia, dalam acara Zoom juga, Bang Sori mengatakan begini, sebenarnya menulis saja pun tidak cukup ini, katanya. Karena manusia yang lengkap, penulis yang lengkap itu harus sama kemahirannya berkata-kata dan kemahirannya menulis. Ada orang hanya menulis saja, tapi ketika berkata-kata, bercakap-cakap, hilang kemampuannya. Atau ada orang yang bisa pandai bercakap-cakap, ketika menulis,
itu hilang. Menulis dan berkata-kata itu harus sama. Dia ingatkan aku, ingat, dari kita lahir, pertama kali, kita berkata-kata dulu, bukan menulis dulu. Bagaimana kita menyampaikan pesan kita komplit, lengkap, dapat diterima orang dengan mudah. Nah, itu dulu. Baru nanti kita menulis, bagaimana supaya tulisan kita dibaca orang dengan clear, diterima dengan baik, tanpa ada beda arti. Itu aku ingat kali. Jadi jadilah orang yang juga penulis dan pembicara yang baik. Kalau kita lihat banyak kawan kita yang pandai bicara. Misalnya, Bang Noy Mayat, salah satu dari kita juga. Kekuatannya dalam berbicara itu luar biasa. Tapi menulis mungkin dia harus tambah lagi. Kita lihatlah diri kita ini sekarang, kan? Begitu. Aku ingin kita bicara mengenang Bang Sori tadi. Nanti wanita ya. Apa yang terasa sama Rani misalnya atau yang lain siapa? Apa yang melekat sampai sekarang di hati kepergian Bang Sori itu? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita kehilangan? Kelembutannya itu Bang, lembut. Dia lembut, wajahnya lembut, hatinya lembut, perkataannya lembut, lemah lembut, Ya. baik dan perhatian. Di antara teman-teman seniman, awak kan nulis cerpen ya, nggak terlalu terkenal lah nulis di Medan doang, di Jakarta kurang lah ya kan. Dulu namanya Rani Yakob. Iya, tapi Bang Waspada. Sori itu masih apa mau japri, tanya kabar gitu-gitu Bang. Padahal awak kan Rani merasa Yakob siapa tadi? nama Rani awak Yakob dulu, dulu. nama Oh kakak. itu, baru Waspada. tahu. Sebagai redaktur, Ada. aku banyak terima dari Rani Yakob. Nggak tahu aku dia Rani Oh dalam. itu, waspada. Aku udah Baru tahu. tahu sekarang ngebongkar sekian puluh tahun. Aku sudah tahu. Oh tahu ya, kan Oh. tulisnya di Waspada juga. Waspada. Iya. Oh, apaan? Waspada Tidak ya. tahu. Ruang sastra seni ya. Seni Iya. sama Bang Pak Herman KS tuh ngasuh. Memang Ya, KS, Bang ya. Herman, betul. Ya itu memang Oh itu. Rani main dia di ruang sastra yang agak tua. Kita kan main di ruang Hebat, sastra yang hebat. agak muda, abrakadabra. Padahal Tuhan Bang Is dari awak ya. Hebat, hebat. Oh, Sekarang sama lah kita. Sama-sama muda. hebat. Teddy ini adalah orang yang selalu jalan bersama Bang Sori. Kalau kita mau rapat-rapat, kita mau makan-makan kumpul, ingat, itu selalu tugas Teddy adalah menjemput Bang Sori. Pengalaman apa, Ted? Yang bisa diingat? Bang Sori ini Bang banyak pengalaman Bang. Satu di antaranya saya ingat sekali sebelum tahun 90 tahun 88 itu juga saya pernah ketemu beliau di Jakarta. Kalau di Medan saya udah sering dengar nama beliau dan waktu dia datang ke Medan, beliau datang ke Medan, saya ketemu karena beliau di Tena dan kita ada di Tena juga. Tapi saya deketnya itu ketika tahun 91, saya persisnya bareng dengan Rizal waktu itu ke Kebun Kacang. Beliau ada usaha di sana waktu itu. Kemudian kembali dari Kebun Kacang itu, saya ingat saya dibawa ke rumahnya dan selebihnya setelah itu saya pergi kemanapun dan saya ada dimanapun, komunikasi saya selalu juga sering dengan beliau. Dan beliau pindah kemanapun, saya sering datang. Misalkan di Bintaro itu, sebelumnya beliau tinggal di Meruya, tinggal di Bintaro 3 tempat saya datangin semua, dan sering saya datang. Bertiga. Ya, satu hal yang saya ingat dengan Bang Sori itu adalah beliau sangat jam terbangnya, pengalamannya banyak, tapi kesan menggurui itu yang saya nggak dapatkan banyak di situ Bang. Sebenarnya beliau itu cukup modal dan bisa apapun untuk melakukan itu pada saya atau pada siapapun, tapi saya itu nggak saya dapatkan. Justru kita selalu nyaman dekat dengan beliau, mendengar pitutur beliau apapun. Kalau beliau bicara tentang pengalamannya, nggak ada kesan menyombongkan sama sekali. Beliau mengajarin kita bagaimana caranya dia mengajarkan sesuatu kepada kita, tapi nggak ada kesan seperti menggurui. Itu yang saya tahu, Bang. Satu hal lagi, Bang Sori, saya ini kan terpaut jauh sama beliau. Saya ini anaknya, Bang. Tapi dia tuh nggak sungkan menelpon saya, menanyakan kabar tentang saya. Kemudian bahkan sebaliknya, kita yang lebih muda sering lupa, sering alpa melakukan itu gitu ya, Bang ya. Dan kalau dia menelpon, dia bicara selalu Bang nelpon Bang. Setiap bulan dia nelpon, kadang-kadang tapi nggak lama, 10 sampai
ya sekitar 5-10 menit dia telepon, kemudian saya telepon balik juga. Tapi ada satu hal yang bikin saya kaget, Bang. Waktu teman kita Neta meninggal, besoknya dia telepon saya. Dia tanya banyak hal tentang Neta, kemudian dia tanya tentang perkembangan teman-teman semua, kemudian beliau juga bicara tentang beliau pernah sakit, terkena COVID juga. Oh, benar. Ya, beliau juga bicara tentang beliau sudah divaksin, kemudian beliau juga bicara tentang macam-macam hal tentang hidup, hal tentang literasi. Itu adalah salah satu ini ya Bang ya, menurut saya sastrawan yang konsen dengan literasi, minat baca di kalangan masyarakat kita, Bang. Kemudian beliau juga adalah salah satu orang yang konsen dengan penulis atau seniman-seniman muda, terlebih yang dari kampung seberang, Bang, kampung kita ya, Bang ya. Iya. Nah, jadi Dari Sumatera Utara ya. Ya, jadi selalu ingat tentang itu dan selalu mengingatkan itu. Nggak berasa bicaranya 1,5 jam, Bang. Dan beberapa orang teman secara persis diucapkannya satu persatu, secara dengan artikulasi yang jelas. Saya pikir santai aja, bahkan menyampaikan salam beliau pun rada terlupa juga saya. Begitu saya dengar esoknya 2 hari kemudian beliau meninggal, saya merasa amanah belum sampai, tapi sudah bepergian beliau gitu, Bang. Itu yang bikin saya, wah, aduh, ada yang nggak terbayar rasanya, Bang. Ada yang nggak terbayar. Itulah, Bang. Sekilas pengalaman saya dengan Bang Sori, di samping ya banyak hal yang sering kita datang ngobrol panjang lebar, yang ya bicara kompor-kompor itu sering kita lakukan, Bang. Ya. Itu nyaman kita, Bang. Ya. Aku juga melihat dalam beberapa kali perbincangan kita di sela-sela makan di restoran Trabu tempat kita biasa kumpul. Ya. Beliau walaupun kalem, tapi dia ikutin kita punya joke, dia ikutin kita punya humor. Ya. Kita berpikir hari Bang Sori itu terlampau diam, tidak punya sense of humor. Sebenarnya dia punya sense humor yang tinggi juga, terasa itu. Nah, Iwan ya, yang sebagai dokter yang tentu juga pernah membaca tulisan Bang Sori, tentu punya pendapat sendiri tentang Bang Sori ini, almarhum ini. Ya, aku lihatnya itu dari SD, SMP, SD lah, SMP itu udah dicekokin hal-hal yang bacaan Pustaka Jaya itu, Bang Sori. Kalau kita mau jujur, bukan membesarkan ketika dia meninggal, itu orang pertama catat itu di Iowa, untuk Indonesian Writing yang kursus sastrawan untuk tingkat nasional yang dapat studi diundang di Iowa University Amerika bersama dengan Gerson Point. Itu yang pertama, barulah berikutnya GM, berikutnya seniman-seniman Indonesia yang lain, sampai akhirnya ya Andre Hirata. Itu tahun berapa, Bang? Tahun 70. Iya. Nah, itu umurnya artinya 30-an, itu yang pertama. Dan kita belum nulis. Tahun 70-an. Gimana? Gitu. Nah, itu saya pelajari itu. Dia sebagai penyiar, tapi konsistennya terhadap cerpen. Cerpennya itu yang lugas-lugas itu, bahasa yang sederhana tadi. Kalau saya pelajari 70, dia menjadi penyiar RRI, itu menjadi berapa saya konfrontir dengan teman-temannya di RRI, misalnya Bang Hairul Jen, sangat itu lihatnya tahun 70. Berikutnya beliau sampai ke London, beliau sampai ke Amerika dan sebagainya. Tapi yang membuat kita gugup adalah di umur 80 masih bisa dia menulis. Tulisan terakhirnya itu di Tempo, bulan Oktober tahun 2020. Bayangkan, itu artinya kita udah bezuk nih. Udah bezuk ke rumahnya Kak Rayani Widodo di Condet. Waktu itu bersama-sama dengan Tatan, bersama dengan Teddy, bareng-bareng. Beliau cuma bilang, nulislah kalian. Anggap aja itu pelampiasan, nulis saja. Nah, saya secara pribadi, itu tadi, kenalnya itu ya, maklumlah, tahu nama beliau di Tempo.
majalah Zaman. Bayangkan masa itu majalah Tempo, majalah Zaman punya nama yang besar. Ya segan gitu sebagai penulis pinggiran gitu ya, datang ke beliau gitu. Mungkin Rizal udah pernah bergabung. Datang ke Bang Sori, ke majalah Zaman, redaktur dia. Banyak bergiat dia di bidang editor bahasa. Nah, itu editor bahasa ini yang saya tahu. Hampir satu ketika dia telepon saya lagi di salah satu hotel di Bandung. Wah, mana abang lagi di Bandung? Saya datang. Ada acara apa, Bang? Enggak, ini lagi acara bulan bahasa dengan Prof. Saini KM. Kenal, Wan, katanya. Ya, kenal lah. Saini KM kan, tokoh penyair besar sastrawan dari Bandung. Nah, kakinya kepletok, Bang. Slip, terkilir. Abang ini itu ingat 2013. Masih tetap ngomong, jangan sibuk dengan aktivitas politik kau lah, katanya. Tulislah, karena saya kan memang waktu itu kau anggota DPR ya? belum, mau lagi sedang kampanye saya waktu. Oke. Saya bilang, ya saya 3 periode di DPRD Jawa Barat ya. Cukup lama, itu menenggelamkan saya, tapi tetap baca. Berapa hanya nulis, nggak dinulis soal cerpen, tapi nulisnya tadi itu dinulis soal politik, ya, soal sosial yang di koran-koran ibu kota. Itulah tulis cerpen lagi, ada Bang, saya cuma bilang ada 40 cerpen lagi, belum diedit. Ya udah mulai, itu ditagihnya terus. Abang ini kan, ya ketawanya itu yang enak, itu ketawa khas. Kekeh, ya nggak meledak kan? Ya. Akhirnya cuma nelpon ketika itu sakit COVID, dia bilang. Kayak ketawa aku lah. Kalau kau itu ya agak-agak ini kau, lirik. Kau agak beringas Jal. Penuh arti dia, penuh arti. Ya betul. Ya. Nah, sorry tuh nelpon saya terakhir tuh pas dia nelpon. Nelpon. Soal sakit COVID, aku ya bilang aja secara normatif, Bang, udahlah itu aja Bang, makan yang enak-enak, jangan nulis yang seram-seram, tema-tema yang berat, yang ringan-ringan, kayak ngajarin, padahal bukan, maksudnya gembirakan hati aja lah. Kalau COVID ini kan daya tahan, tak ada obatnya, kayak flu aja. Iyalah, apa aja yang kasih, banyak ini banyak vitamin C gini-gini. Nah, terus sehat. Nah, itulah putus.